Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM 0561574045, Program Studi Agribisnis, Dasar-dasar penyuluhan STAG 4111. Pada tugas ini, saya akan menjawab berdasarkan materi yang sudah saya pelajari dari modul dan materi yang diberikan oleh tutor. Dan saya berusaha menjelaskannya dengan bahasa yang jelas dan tetap sesuai dengan isi materi. Baiklah, pada soal pertama, saya akan menjelaskan tentang adopsi inovasi, yang mana adopsi inovasi itu sebenarnya menggambarkan proses ketika seorang petani secara pribadi memutuskan menerima atau menolak suatu inovasi. Dalam modul dijelaskan bahwa adopsi berlangsung bertahap, mulai dari awareness, interest, evaluation, trial, adoption. Jadi intinya, adopsi itu fokus pada proses psikologis dan keputusan individu petani. Selanjutnya, penjelasan tentang difusi inovasi, yang mana difusi berbeda dengan adopsi. Difusi bukan bicara tentang satu orang, tapi bicara tentang bagaimana sebuah inovasi menyebar ke banyak petani melalui saluran komunikasi tertentu, jangka waktu tertentu, dan dalam suatu sistem sosial. Difusi itu terjadi melalui penyuluhan, pertemuan kelompok tani, demonstrasi, cerita dari sesama petani, hingga contoh keberhasilan di lapangan. Jadi, fokus difusi bukan siapa yang memutuskan, tetapi bagaimana inovasi itu menyebar ke masyarakat luas. Contoh, misalnya ada inovasi jajar legowo yang sering diperkenalkan penyuluh. Ketika Pak Amir pertama kali mendengar jajar legowo, menilai manfaatnya, mencoba sedikit, lalu memutuskan memakai cara tanam itu. Ini namanya adopsi. Namun, ketika teknik jajar legowo akhirnya dipakai oleh banyak petani di suatu desa karena sering dijelaskan penyuluh dan petani saling berbagi pengalaman, ini namanya difusi. Jadi, berdasarkan penjelasan saya di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi adalah keputusan individu petani terhadap inovasi, sedangkan difusi adalah proses penyebaran inovasi ke petani lain dalam masyarakat. Selanjutnya, pada soal nomor 2, saya akan menjelaskan upaya penyuluh dalam mempercepat difusi inovasi, yaitu pertama, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Penyuluh harus menjelaskan inovasi dengan bahasa sederhana, disesuaikan tingkat pendidikan petani. Kedua, mengadakan demonstrasi atau percontohan, seperti demonstrasi plot atau demplot. Yang ketiga, melibatkan petani yang dianggap berpengaruh. Difusi akan lebih cepat jika ada satu petani, panutan yang mencoba inovasi dulu. Maksudnya seperti petani yang sudah berpengalaman dan menjadi panutan di suatu masyarakat atau di desa tersebut. Yang keempat, menggunakan berbagai saluran komunikasi. Penyuluh dapat memakai pertemuan kelompok tani, kunjungan lapangan, media sederhana, dan diskusi informal. Yang kelima, membantu petani saat tahap percobaan atau trial. Tahap trial adalah tahap yang paling menentukan dalam proses adopsi. Kenapa? Karena penyuluh membantu menyediakan sarana kecil, pengawasan, atau bimbingan agar petani tidak ragu mencoba. Yang keenam, menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal. Materi menjelaskan bahwa inovasi harus relevan dengan kondisi petani. Jadi, jika tidak sesuai dengan kemampuan atau sumber daya, inovasi sulit untuk menyebar. Yang ketujuh, mendorong diskusi antar petani karena difusi berjalan lebih kuat melalui komunikasi horizontal. Penyuluh membantu memfasilitasi diskusi, tukar pengalaman, atau kelompok belajar. Jadi, secara umum, penyuluh mempercepat difusi inovasi dengan cara memberikan informasi yang tepat, membuat demplot, melibatkan petani panutan, atau petani yang sudah berpengalaman sebagai contoh ya, dan memakai berbagai saluran komunikasi dan memastikan inovasi sesuai kondisi petani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu mengapa penyuluhan partisipatif disebut partisipatif, beserta saya akan tambahkan ciri-cirinya. Mengapa disebut penyuluhan partisipatif? Penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena petani tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi ikut juga terlibat langsung di setiap tahap kegiatannya. Jadi, petani juga dapat merumuskan masalah, menentukan kebutuhan, memilih teknologi, bahkan ikut melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan. Jadi, bukan penyuluh yang menentukan semuanya, tetapi petani dan penyuluh juga bekerja bersama-sama. Penyuluhan ini dianggap lebih efektif karena inovasi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan petani, sehingga peluang diadopsi jauh lebih besar. Untuk memperjelas dan mendukung jawaban saya akan menyebutkan ciri-ciri penyuluhan partisipatif. Pertama, petani aktif berpendapat. Kedua, masalah ditentukan bersama. Ketiga, belajar melalui pengalaman. Keempat, keputusan dilakukan secara berkelompok. Kelima, teknologi disesuaikan dengan kondisi lokal. Keenam, peran penyuluh lebih baik sebagai fasilitator. Jadi, penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena petani terlibat penuh sejak awal hingga akhir. Ciri-cirinya adalah ada kerjasama, diskusi, pengambilan keputusan bersama, dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Selanjutnya, saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 4, yaitu saya akan membandingkan sistem laku dengan pendekatan penyuluhan partisipatif.
Sebelum dapat membandingkan sistem laku dengan pendekatan penyuluhan partisipatif, saya akan menguraikan beberapa hal, yaitu tujuan kegiatan, sasaran penyuluhan, metode kegiatan, bentuk organisasi, dan peran penyuluh. Yang pertama, tujuan kegiatan. Jika laku atau latihan dan kunjungan, tujuannya adalah menyampaikan inovasi atau teknologi tertentu dari penyuluh kepada petani, supaya diterapkan sesuai anjuran. Fokus utamanya adalah penyebaran teknologi. Jika partisipatif, tujuannya membantu petani mengembangkan kemampuan dalam menganalisis masalah, memilih solusi, dan mengambil keputusan sendiri. Fokusnya lebih pada pemberdayaan petani. Yang kedua, sasaran penyuluhan. Jika laku, sasarannya adalah kelompok tani terpilih, terutama yang dianggap mampu menjadi percontohan. Penyuluh lebih banyak mengatur. Jika partisipatif, sasarannya adalah seluruh anggota kelompok tani, tanpa membedakan besar kecilnya kemampuan. Semua diberi ruang untuk terlibat. Yang ketiga, metode kegiatan. Jika laku, metodenya lebih banyak berupa latihan, ceramah, kunjungan rutin, dan penyampaian informasi teknis. Penyuluh memegang peran utama tentunya. Jika partisipatif, metodenya berupa diskusi kelompok, PRA, atau Participatory Rural Appraisal, dan musyawarah, pengamatan partisipatif, dan praktik bersama. Petani ikut berkontribusi dari awal hingga evaluasi. Yang keempat, bentuk organisasi. Jika laku, latihan kunjungan, struktur kegiatan lebih formal dan teratur, mengikuti jadwal penyuluh. Keputusan biasanya berasal dari penyuluh juga. Nah, jika partisipatif, struktur lebih fleksibel dan tidak kaku. Keputusan diambil melalui musyawarah kelompok. Yang kelima, peran penyuluh. Jika laku, penyuluh sebagai instruktur atau orang yang memberi materi dan menentukan langkah. Jika partisipatif, penyuluh sebagai fasilitator atau pendamping. Fungsinya membantu petani menemukan jalan keluar, bukan menentukan pilihan. Atau memberikan pilihan seperti itu ya. Jadi perbedaan utama antara sistem laku dan pendekatan partisipatif terlihat pada tujuan, sasaran, cara kerja, struktur kegiatan, dan peran penyuluh. Sudah jelas ya? Jadi laku atau latihan kunjungan lebih menekankan penyampaian teknologi dari penyuluh. Sedangkan partisipatif menekankan keterlibatan petani dari awal hingga akhir. Nah, menurut saya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh jawaban yang saya sampaikan telah sesuai dengan ketentuan tugas dan materi yang saya pelajari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.